warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di belakang masih belum jawab salam saya kasih ibu-ibu pantun dulu. Mau? Kalau pergi ke kota Batam singgah sebentar minum kopi, Ustadz ulangi ucapan salam yang menjawab semoga cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Medan ada lebah begantung pergi ke Indragiri. Terima kasih jamuan masyarakat Kecamatan Concong, mudah-mudahan selalu dalam limpahan rezeki. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiyil ulum wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Cuman itu kekuatan orang Concong ini. Cuman itu suaranya. Atau bisa lebih kuat lagi Bapak Ibu? Sekarang biar adil begini. Oh, belum, mulai udah marah ini Pak. Biar adil saya ingin lihat. Malam ini kita memperingati Maulid Nabi, tandanya kita sedang bahagia. Betul? Bahagia tak Ibu-ibu? Bahagia tak cukup hanya dengan kata, saya mau ada bukti nyata. Ibu-ibu, kita bagi dua malam hari ini. Pertama ibu-ibu sholawat badar yang tadi, habis itu baru bapak-bapak. Bisa? Biar adil, bisa? Kita ingin tahu siapa yang semangat malam hari ini. Ibu-ibu kah atau yang bapak-bapak? Oke ya? Nah, yang bapak-bapak kita diam dulu Pak, kita dengar ibu-ibu kita nih. Bisa Bu ya? Bu, yang ikut sholawat saya doakan bertambah rezekinya, amin. Yang ikut mulutnya terbuka sholawat, mudah-mudahan bertambah banyak uang belanjanya, amin. Yang diam berkurang uang belanjanya. Oke Bu ya? Ayo ibu-ibu, 1, 2, 3. Salatum ala yasin. Nampaknya Pak Camat yang paling depan, yang paling kuat sholawat. Takut buang uang belanja nampaknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Wah, ayo Pak, sekarang kita Pak, kaum bapak nih Pak. Coba ya. Jangan mau kalah Pak sama ibu-ibu. Setuju Pak? Kalau tadi suara ibu-ibu kuat, kalau suara awak yang laki-laki nih lebih lemah pula daripada ibu-ibu nih, tanda kita sering makan hati di rumah Pak. Itu aja lah. Ya, kalau suara bapak lemah dari ibu-ibu tadi, tanda memang bapak di rumah tuh sering jadi tahanan rumah. Ayo Pak, siap Pak? Siap? Yuk, jangan buat malu saya Pak sebagai laki-laki Pak. Ayo Pak, kita perjuangkan harkat martabat kita. Ini Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak-bapak yang sholawat lancar proyeknya, amin. Makin tambah banyak hasil lautnya, amin. Bertambah banyak sawitnya, amin. Yang penting duitnya bertambah banyak. Bininya jangan. Ayo Pak, 1, 2, 3. Salatullah.
ala yasin. Masya Allah, luar biasa. Ini menandakan bapak-bapak memang banyak takut sama bini. Sama-sama Bapak Ibu. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillahi ahlil badri. Sekali lagi salatullah ala qala rasul, salatullah ala yasin, ala yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Malam hari ini nampaknya kita akan semangat. Selesai jam 12. Siap? Bapak Ibu siap, saya yang lemas. Yang saya hormati Bapak Camat kita, Masya Allah. Kita doakan Pak Camat dan Ibu Camat sehat-sehat selalu, amin. Murah rezekinya. Kalau saya doakan Pak Camat, Bapak Ibu aminkan juga. Karena kata malaikat, setiap kali kita mendoakan orang, kata malaikat, walaka bimisli, engkau pun dapat seperti apa yang kau doakan. Kata malaikat begitu. Kalau Bapak aminkan, maka Bapak dapat seperti yang diaminkan. Kalau Ibu diam, Ibu tak dapat. Ya, kita doakan balik ya. Kita doakan Pak Camat sehat-sehat selalu, amin. Begitulah. Masya Allah. Kemudian yang kita hormati Bapak Lurah ke Concong Luar, kemudian Bapak Kepala Desa Panglima Raja. Masya Allah. Sebenarnya di Desa Panglima Raja inilah Panglima dan Rajanya. Kita doakan pemimpin kita, kemudian datuk kita, lembaga adat Melayu Riau, orang-orang tua kami, alim ulama. Ada Pak Kapolsek yang hadir, Masya Allah. Jadi aman malam hari ini kita karena ada Pak Kapol. Kita beruntung selagi masih ada polisi di negeri kita ini, insya Allah negeri kita aman. Setuju? Yang penting kalau ada yang macam-macam saya lapor Pak Kapolsek. Kita doakan Pak Kapolsek sehat selalu, murah rezeki, naik pangkatnya, jadi Kapolres. Amin ya Rabbal. Kemudian yang kami hormati Ketua Panitia Bang Ayi. Panggilan tadi kami diboncengnya tadi saya keliling-keliling Concong nih. Tak sampai sejam selesai. Masya Allah. Dibawa kami ke ujung Concong. Saya kira ujung Concong itu jauh betul. Rupanya ujung selesai. Masya Allah, luar biasa. Ada yang menghubungi menelpon saya, Ustadz Taufik dan kawan-kawan, kemudian yang menjamu makanan. Tadi kami dijamu pakai ikan senangin. Ya, kalau pergi ke Merangin, singgah sebentar membeli kipas angin. Malam ini saya tak masuk angin karena sudah makan ikan senangin. Kemudian yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Huda Kecamatan Concong, Pak Ketua, seluruh jajaran tak bisa kami sebut satu persatu. Salam ta'zim Pak, salam hormat. Mohon maaf tak bisa kami sebut satu persatu. Grup hadroh, anak-anak remaja, pemuda-pemudi, bapak-bapak yang di luar Pak, mohon maaf. Masjid kita ini nampaknya kurang besar. Mudah-mudahan yang bapak-bapak di luar makin banyak pahalanya Pak, insya Allah ya. Ibu-ibu yang di luar sana semua, anak-anak muda, insya Allah yang hadir semuanya dimuliakan Allah, amin ya Rabbal. Bapak Ibu, itu nama kami Ustadz Rahmat Sahroni Al-Asahani. Kami ini orang Melayu Asahan.
tapi dah jadi orang Riau, dah terminum air Sungai Siak. Kata orang Riau, kalau dah minum air Sungai Siak tak bisa balik lagi ke kampung halaman. Saya minum Sungai Siak bisa juga balik. Itu jadi kami dah tinggal di Riau. Alhamdulillah kami ini punya marga. Datuk kami Tapsel, Pak. Marga kami Siregar, makanya wajahnya segar. Karena marganya Siregar, Pak Camat. Tapi ada pantunnya itu. Kapak bukan sembarang kapak. Cakep. Ulang. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai orang Melayu. Yang ceramah Batak bukan sembarang Batak. Batak dah berbinikan orang Melayu. Bini saya Melayu, Pak. Makanya akhirnya saya agak layu sedikit. Hilang Bataknya. Itulah kalau kita dapat yang lembut, Pak ya. Mudah-mudahan barokah insya Allah. Anak saya sepasang, bini saya insya Allah satu. Insya Allah satu selamanya. Amin. Nanti video ini saya potong, saya kasih ke bini saya. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, kami berangkat tadi dari rumahku jam 3 subuh. Dari Pekanbaru jam 3 sampai Tembilahan sekitar jam setengah 12. Berangkat dari Tembilahan kemarin menyeberang jam 2. Saya terantuk-antuk tadi. Sampai ke Concong, Masya Allah ini perdana kami bisa sampai ke Kecamatan Concong. Kalau ke Tembilahan sudah pernah. Ziarah ke Datuk Sapat Syekh Abdul Rahman Sri Al-Banjari sudah. Alhamdulillah sudah mentumpang tua, ngalap barokah kalau kata orang Jawa. Ya bertawassul kalau kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah kepada ulama terdahulu, termasuk saya juga pecinta daripada Abah Guru Sukumpul. Maka di mana-mana saya tak pernah tinggalkan di antara salawat-salawat beliau itu. Shalli wa sallim ya salam ala nabi khairil alam wal ali wa sahbil kiram ma hanna mushtaqul lima wallahi ma hadzal wujud illa musyiran lil ma'bud fakum wala diya wadud ya zahiran fi kulli syai' sallu ala nabi Muhammad. Jadi saya kalau di kesendirian sering baca sholawat itu ingat Abah Guru, suaranya sulit untuk ditandingi dimanapun. Mudah-mudahan Allah sampaikan Al-Fatihah kepada beliau, kita dapat barokah daripada beliau. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, malam hari ini kita sedang duduk memperingati Maulid Nabi. Betul? Saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Concong, Maulid Nabi ini adalah ta'biru anil farahi was surur, ungkapan bahagia. Maulid Nabi ini ungkapan senang atas lahirnya Nabi ke muka bumi, Bapak Ibu. Makanya kenapa kita buat Maulid? Sebab orang Melayu dari dulu buat Maulid, betul? Dari dulu buat Maulid. Kenapa buat Maulid, Ustaz? Saya ceramah ke Pak Ning. Di sana kalau Maulid dibaca Rohi berjanji dari Nabi lahir sampai selesai, bawa makanan sampai hatam. Kenapa Ustaz? Itulah bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, di sini nampaknya ada baca berjanji tadi ya. Nah, tadi itu sudah yang modern. Yang tadi dibaca pemain hadroh kita itu sholawat ad-deba. Apa namanya? Sama. Ad-deba itu juga qasidah. Ada banyak. Jadi ulama-ulama dulu kalau dia cinta, dia buat dalam satu karya tulis. Ada namanya Imam Abdurrahman Ad-Deba. Nama kitabnya disebut Ad-Deba. Ad-Deba itu tadi yang dibaca. Ada namanya Imam Ja'far Al-Barzanji. Nama kitabnya Barzan. Ini yang khas orang Melayu. Al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim
wa yubarik alaih. Begitu di sini, Bu. Sama. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah ufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaja bi akhwalihi bani adin min at-ta'ifatin najjariyah wa makasa fihim syahran saqimai yu'anuna syukmahu wa syakwah sallallahu alaihi. Masya Allah, sama berarti Pak ya. Karena irama pertama yang membawa barisan ini almarhumah Ibunda Hajah Nur Asyah Jamil, orang asahan dari Melayu Deli. Sampailah ke Riau nih. Masya Allah, sama ternyata. Bapak Ibu, guru barisanji saya emak kandung saya Pak. Jadi memang emak saya itu pekasidah. Jadi kalau nanti saya berkasidah-kasidah menandakan kami memang orang asahan asli. Cuman besenandong agak bisalah sedikit. Tempat kami ada istilah besenandong. Saya tak tahu kalau di sini ada juga. Ada besenandong di sini. Tuhan itu senandong Pak. Panjang kajinya nanti. Cuman tak saya lanjut lah. Kita mau ceramah maulid masalahnya. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan. Jadi maulid ini ungkapan cinta. Ulama dulu dia cinta ditulisnya dalam sebuah kitab. Ada dibuatnya kata-kata indah. Anta syamsun, anta nurun. Ini ungkapan cinta. Anta syamsun, engkau laksana matahari. Anta badrun, kau laksana bulan purnama. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira itu ungkapan jatuh cinta atau tidak? Itu orang jatuh cinta atau enggak kira-kira? Cinta dia Pak, dibuatnya dalam satu kitab. Macam bapak-bapak dulu kalau jatuh cinta sama ibu, kan manis surat tuh Pak, betul? Wah, betul kata bapak dulu kan. Dibuatnya surat, turun untuk engkau adinda yang jauh di sana. Rindu hati ini lama tak bersua. Sehari rasa seminggu, makan tak nikmat. Minum terasa berduri, tidurku pun tak nyenyak. Semoga kau membalas rinduku. Baru di bawahnya 4 kali 4 16. Sempat tak sempat harus dibalas. Kenapa Bapak bisa begitu Pak? Apa namanya? Naluri cinta kita muncul. Kalau sudah cinta kita akan korbankan semuanya. Lautan ku seberangi, gunung kan ku daki. Sebelum menikah, sebelum udah menikah sekalipun tak pernah bilang cinta. Mata kau di mana? Mata kau. Atau orang Medan begitu. Kenapa Ustaz bisa begitu? Jadi orang kalau sudah cinta itu ada ekspresinya. Apa ekspresi cinta? Pengorbanan. Maka seorang ibu akan berkorban kepada anaknya. Dia jual sawitnya, dia jual botnya untuk sekolah anaknya. Kenapa dijual? Kami cinta Ustadz sama anak kami. Maka kalau kepada manusia biasa kita cinta, maka Nabi Muhammad SAW manusia kekasih Allah yang kalau kita mencintainya mudah-mudahan besok kita dikasihnya syafaat semua yang hadir ini. Amin ya Rabbal. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kita hari ini ngumpul bersama-sama Ustadz, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah yang namanya termaktub tertulis di surga bergandengan dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
Itulah kenapa kita berkumpul Bapak Ibu. Mudah-mudahan begini, kalau kita sayang dengan kekasihnya, besok Nabi akan sayang dengan kita. Nabi katakan apa? Man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintaiku, nanti bersamaku di surga. Amin. Insya Allah seluruh masyarakat Concong masuk surga. Ada yang mau masuk malam nih Bu? Satu syaratnya, mati dulu. Sallallahu Nabi Muhammad. Lalu maulid itu ada 4 syaratnya Pak, supaya dapat pahala sunnah. Kita ini supaya dapat pahala, mau Bapak Ibu dapat pahala? Mau Bu? Mana anak-anak Ustaz? Simak ceramah Ustaz ya. Nanti Ustaz mau bagi-bagi hadiah. Mau? Enggak mau? Udahlah, udah banyak uang kalian berarti. Mau? Kuatlah jawab. Kuat. Mau hadiah? Lemah sekali. Ibunya mau? Wah, ibunya pula yang mau, Pak. 4, supaya maulid itu bernilai ibadah. 1, yuqra'u fihi sirah. Dibacakan pada maulid itu ada sirah. Sirah. Perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, jadi maulid itu identik dengan sirah, Pak. Pertama, saya ingin bahas, tapi tak semua. Karena waktu kita juga terbatas malam hari ini. Ya, insya Allah ceramah saya nanti kalau sudah ada yang batuk, berarti itu sudah tak lama lagi saya ceramah. Setuju Bapak ya? Nah, kalau lah ada ya bapak-bapak kami yang agak batuk Pak di belakang, berarti saya tak lama lagi ceramah itu ya. Bukan saya mati, bukan. Maksud saya itu saya pun tak lama lagi ceramah saya ini gitu. Ibu-ibu pun sama. Kalau sudah agak batuk-batuk, tidak lama lah. Setuju? Batuklah, batuk. Pertama dibaca sirah. Nabi Muhammad Bapak Ibu 2 bulan dalam kandungan meninggal ayahnya. 6 tahun usianya meninggal ibunya. 8 tahun usianya meninggal atuknya. Tak sempat ditengoknya ayahnya Pak. Nabi Muhammad lahir ke dunia yatim. Tak sempat dia memanggil ayah. Tak sempat ditengoknya wajah ayahnya. Pesannya untuk kita apa Bapak Ibu? Kita yang masih ada ayah bersyukurlah. Karena Nabi Muhammad tak sempat dipanggil nama ayah. Engkau yang masih punya ayah, hormati ayahmu. Dia berjuang pergi setiap harinya. Pergi ke laut, pulang. Pergi pagi, pulang petang setiap harinya. Hormati yang punya ayah. Ya Bu ya. Bu yang belakang Bu. Hormati Bu ya. Nah, kenapa Ustaz? Perjuangan seorang ayah itu luar biasa. Maka ada syair Pak, bahasa Jepang syairnya. Mau dengar? Mau dengar? Nunggu ya. Ayah gogomi madung tarpangan lojami membainai magodang wajar doa ya marniang malungun ko dialap Tuhan. Itu bahasa Jepang. Jepang dari Sumatera Utara. Syair seorang ayah. Ayah itu memang jarang disebut Pak. Dalam syair-syair ayah itu jarang disebut. Lebih banyak tentang ibu. Betul? Hadis pun begitu juga. Siapa yang harus kami hormati ya Rasulullah? Siapa Bu? Siapa lagi? Siapa lagi? Baru siapa lagi? Begitu memang perempuan itu dimuliakan oleh Rasulullah. Siapa tadi Bu? Pertama siapa? Kedua? Ketiga? Keempat? Berapa ibu? Berapa ibu? Ayah? Ibu? Ibu tuh tak paham berarti Pak. Bapak ini senyum-senyum aja.
Cuma naluri tak ada. Ayah jarang disebut dalam puisi-puisi. Lebih sering ibu. Syair yang terkenal, hormati ibumu. Ayah itu ibarat pondasi bangunan, Pak. Pondasi bangunan itu, ayah ibarat pondasi. Kalau bangunan sudah berdiri sering dilupakan, itu pondasi. Betul lah Bapak Ibu? Makanya Sayyid Abdullah ayah daripada Nabi Muhammad itu merantau dia Pak ke kota Madinah, meninggal dia di perantauan demi memperjuangkan keluarganya. Maka salam hormat dan takzim kepada seorang ayah yang terus berjuang untuk keluargamu Pak. Teruslah berjuang, jadilah ayah yang jujur, tiru Nabi Muhammad SAW menjadi ayah yang mengayomi keluarganya, ayah yang menjadi tauladan, ayah yang patuh kepada Allah, ayah yang cinta kepada keluarganya. Ayah adalah manusia yang dimuliakan. Dia tidak mengandung, tapi dalam pikirannya yang dipikirkan bagaimana keluarganya bisa hidup. Betul Pak? Ibu-ibu masih ada juga yang bertanya, Bang, apa dek? Abang sayang sama adik. La ilaha illallah. Udah 5 anak, 5. Bertanya lagi sayang. Ada yang begitu ibu-ibu itu? Ditanyanya lagi anaknya, sudah 5, abang sayang sama kami bang. Anak sudah itu alhamdulillah. Ada yang lebih parah, asyik berkelahi laki bini, berkelahi. Apa kata bininya? Menyesal aku nikah sama dia Pak Ustadz. Kenapa? Kasar orangnya Pak Ustadz. Tak cinta aku lagi sama dia Pak Ustadz. Iya bu. Berapa nih ibu? 9. Tak cinta aja 9 anaknya Pak. Apalagi 24. Jadi Nabi Muhammad SAW ditinggalkan ayahnya dalam keadaan yatim. Apa pesannya Bapak Ibu? Perhatikan bahwa Allah muliakan. Ayahnya meninggal 2 bulan dia dalam kandungan. Ibunya meninggal 6 tahun usianya. 8 tahun dia usianya. Meninggal pula atuknya. Atuk tempat dia curhat meninggal dunia. Apa pesan pentingnya? Allah ingin menguji Nabi Muhammad. Kita punya orang yang kita sayang. Kita punya orang yang kita cinta. Tapi Allah ingin ajarkan kepada Nabi Muhammad, boleh kau sayang kepada keluargamu, tapi ingat Muhammad, engkau tetap harus menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada makhluk hadir kecewa, bersandar kepada Allah maka hadir bahagia. Ibu-ibu, kita sandarkan semua kepada Allah. Besok pun sama. Tadi Pak Camat juga menyinggung tentang pilkada. Jangan sandarkan kepada manusia. Betapa banyak hari ini kita sandarkan kepadanya. 01, 02, 03, 05, 06, 00. Kita sandarkan. Sudah duduk dia, awak yang terduduk. Jadi begini saja. Sandarkan semua kepada Allah. Kalau memang itu kita pilih, sudah. Biar kita yang tahu tentang pilihan kita. Ingat, persaudaraan tetap di atas segala-galanya. Takbir. Setuju Bapak Ibu ya? Jangan kita mau dibodoh-bodohi politik lagi. Kenapa Ustaz? Besok yang kita pilih itu sudah kita tak cakapan 2 bulan setelah habis pilkada dia minum kopi di Pekanbaru. Awak tak cakapan 2 tahun. Jadi biasa aja Bapak Ibu, kita yang tinggal di Concong inilah harus menjaga persatuan dan kesatuan. Setuju? Tapi ya, jangan gara-gara beda pilihan kita berpecah. Setuju Bu ya? Bu, gara-gara beda pilihan, wirid pun sudah jauh-jauhan. Sana ibu tuh, dia pun di sini. Tak ditengoknya. Rupanya sekali buru-buru. Duduk mereka sampingan, tak tahu pas tengok. Rupanya di sebelahnya. Maka hidup ini tak enak ada musuh Bapak Ibu. Tak enak. Hidup ini harus banyak-banyak kawan. Banyakkan kawan, sedikitkan musuh. Setuju Bapak Ibu ya? Kawan yang baik, inilah besok yang akan menengok jenazah awak kalau kita meninggal dunia. Betul? Ibu inilah yang wirid, bapak yang wirid, ya kan? Ini yang datang melayat ke tempat kita. Yang kita pilih belum tentu siapa kita. Tapi kawan tetangga awak hidup bermasyarakat, jangan sampai berpecah. Meninggal besok awak, dialah datang bawa beras. Mengucapkan, sabar ya nak ya.
Sabar ya Bu ya. Ini ya saudara-saudara kita. Ya, kawan. Ya, jangan sampai kita berpecah. Maka apa kata Haji Ahmad Baki, seorang sastrawan dari tanah Melayu Delhi, dia menciptakan satu nasihat yang luar biasa dalam sebuah syair Melayu. Apa kata beliau? Dalam mencari kawan ini perlu dipilih yang elok, Pak. Kata beliau begini, elok-elok tuan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Pelan-pelan tuan berlari, hati-hati jika melompat. Teman tertawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Teman ketawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Betul? Kawan ketawa banyak, Pak. Pak Camat lagi menjabat, semua. Ini bukan di sini maksudnya, bukan Pak Camat sini, Pak Camat sana. Bukan masyarakat sini, Pak ya. Lagi menjabat, Pak, Pak. Apa program, Pak? Sudah tak menjabat lagi, lewat di jalan, ditengoknya pun tidak. Makanya bahwa Allah muliakan, kita yang hidup bertetangga, bermasyarakat, meski selalu menjaga persatuan, karena besok awak meninggal, kita ini juga lah yang menengok kita. Ini saya sampaikan di Pekanbaru. Termasuk kau yang kaya, jangan sombong sama yang miskin. Besok keranda jenazahmu, yang memikulnya bukan si kaya, tapi si miskin. Betul? Yang mandikan jenazah, si miskin atau si kaya? Jangan sepele sama yang miskin, karena mereka yang ikhlas besok memandikan kita. Maka saya bilang begini, jangan sombong. Kalau kita sombong, besok yang mandikan kita itu diingatnya, Pak, kita pernah jahat. Udah terbujur kita yang sombong nih, kaku di atas keranda, di atas tempat pemandian itu. Yang mandikan nih diingatnya pula. Kau yang sombong dulu ya, sekarang balasanmu ya, dicubitnya sedikit. Kau balas ya? Balas ya. Ibu tuh tak dendam memang, Pak, cuma ingat dia, ingat. Tapi bukan bapak ibu sini, bukan. Tak ada yang di situ begini. Yang maksud saya ini yang di luar sana jauh. Tapi yang di luar tuh hadir di dalam nih masalahnya. Nah, tapi hadir yang Allah muliakan, karena ini tabligh akbar, jadi memang ceramah saya kemana-mana ambil aja lah. Ada ilmunya nanti ambil. Nah, Bapak Ibu, balik kita ke materi awal tadi. Jadi Maulid itu pertama dibaca sirah. Sirah tentang Nabi Muhammad SAW, sudah meninggal semua yang dicintai Nabi, supaya Allah ajarkan bahwa sandarkan dirimu hanya kepada Allah, jangan sandarkan dirimu kepada makhluk. Siapapun, kalau makhluk pasti kecewa, siapapun orangnya. Bagaimana caranya, Ustadz? Sandarkan dulu kepada Allah, istikharah Bapak Ibu, siapa pilihan terbaik, baru sandarkan kepada. Andai dia tidak terpilih, kita legowo. Kenapa? Sudah kita sandarkan kepada Allah. Tapi kalau kita sandarkan kepada manusia, tak terpilih pilihan awak, kecewa. Kecewa. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kedua, Abdul Muthalib itu, Bapak Ibu, sangat sayang kepada Muhammad. Makanya ketika lahir Nabi Muhammad, Bapak Ibu, atuknya Abdul Muthalib itu sangat mencintainya. Buat acara 3 hari 3 malam Abdul Muthalib. Diundang orang makan, Bu. Bapak Ibu Allah muliakan, diundang orang makan. Diangkatnya Muhammad di depan Ka'bah itu. Lalu dia berdoa, Abdul Muthalib. Makanya atuk itu sangat sayang kepada cucu. Betul lah? Sayang seorang kakek, nenek, atuk, datuk itu kepada cucu itu mengalahkan sayang kepada anak. Betul Pak? Itu susah itu menghalanginya itu. Susah. Makanya Abdul Muthalib sayang. Saking kan sayangnya berdoa dia. Alhamdulillahil ladzi a'tani hadzal ghulamat thayyibal
hadani qad sada fil mahdi alal ghilmani u'iduhu bil baiti dzil arkani. Berdoa Pak Abdul Muttalib sampai ke Riau berubah liriknya. Dodoi si dodoi anakku yang manis, buah hatiku intan permata. Sampai Melayu ini kan suka syahdu. Sampai ke Tembilahan berubah lagi syairnya. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa, lemak manis santan kelapa, ku pandanglah manis masyarakat siapa concong. Takbir. Lanjut. Jadi itulah dalil Bapak Ibu, kenapa seorang kakek sangat cinta sama cucu. Tidak bisa dilarang tuh Pak. Saya pernah menyentuh anak saya di depan atuknya. Seminggu saya tak cakap sama mertua saya. Ditengok ya Pak. Marah dia. Ternyata Bapak Ibu, kenapa datuk itu sayang kali sama cucu? Karena dia tak bisa lagi memangku anaknya yang sudah umur 30 tahun. Dodoi si dodoi. Makanya pindah ke cucu Pak. Nah, itu rupanya kenapa orang tua tuh sayang sama cucu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya cucu, jangan pula rusak cucu. Kadang banyak kakek neneknya pula yang merusak. Asal minta tuh, nah, nek, nah, tuh, nah, nek, nah, mudah kali kasih. Ya, ini juga kadang hal yang perlu saya sampaikan ya. Karena banyak hari ini cucu-cucu yang sudah merantau keluar, pergi dia ke perantauan, lemah pendidikannya. Kenapa? Salah didik. Tapi insya Allah masyarakat Concong sudah biasa dididik dengan perjalanan hidup yang luar biasa. Bapak Ibu, yang kedua, pertama syarat maulid tadi dibacakan sirah kehidupan Nabi. Yang kedua dibacakan qasidah. Syarat maulid dibacakan apa? Itulah tadi anak-anak rebana itu. Kami di Pekanbaru setiap malam Jumat baca itu Pak. Setiap malam Jumat. Kenapa Ustaz? Orang dulu anak lahir baca qasidah barsanji, betul? Mengayun anak pakai marhaban barsanji, betul? Saya baru tahu kenapa Ustadz marhaban barsanji dibacakan anak lahir, anak mengayun anak berkah. Rumah tangga menikah dibacakan marhaban berkah. Kenapa Ustadz? Karena di dalam barsanji itu ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kata Imam Suyuti ini hafal lebih dari 300.000 hadis. Imam Suyuti ini punya karya 600 karya. Ulama besar pada masanya disebut sebagai pembaharu dunia. Apa kata beliau? Ma min baitin au masjidin au mahallatin. Tidaklah ada rumah atau masjid atau tempat-tempat yang dibacakan qasidah-qasidah maulid seperti yang dibaca oleh adik-adik kita tadi, melainkan malaikat hadir bersama kita bersolawat kepada siapapun yang hadir pada malam hari ini. Dalam redaksi lain, siapa yang baca maulid di rumah-rumah, di pasar-pasar, satu, Allah selamatkan rumah itu dari pencuri, dari kebakaran, dari bencana, dari tenggelam, dari segala macam keburukan. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, siapa yang membaca solawat ke garam, ke gandum, ikan asin, daun ubi, gulai, ikan senangin, udang apa tadi? Kenek apa? Udang nenek.
nenek. Di sini saya baru tahu ada udang nenek-nenek. Di tempat kami namanya udang kotak. Di sini rupanya lain lubuk, lain ikan, ya. Tapi sama ikan senangin sama ikan udang nenek tadilah yang. Jadi kalau saya pulang dari Concong, apa yang abang dapat? Makan udang nenek-nenek. Masya Allah. Dibacakan kepada itu semua. Apa kata Fakhruddin Ar-Razi? Izharul barakat. Maka makanan tadi berubah berkah. Ternyata itulah kenapa kalau kita dulu hadir di majelis-majelis ulama, bawa air, taruh di muka ulama, didoakannya hadir barokah. Itu dia Bapak Ibu. Di mana Ustaz dapat ilmu itu? Dalam kitab, nama kitabnya Nikmatul Kubro Alal Alam Fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam, ditulis ulama besar Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya Bapak Ibu, nenek saya orang Besilam Langkat, Melayu. Kata dia dulu waktu saya kecil-kecil begini, nah kalau kau masak nasi, kau baca sholawat. Kalau kau nyuci ikan, kau baca sholawat. Kalau kau nyuci baju, kau baca sholawat. Dulu saya tak tahu Pak, apa efek sholawat. Ternyata setiap kali sholawat dibacakan, menghadirkan berkah. Maka kenapa dulu anak-anak kecil mengayunkan di ayun, dibaca sholawat. Betuah hidupnya. Betuah bahasa orang Melayu, bahasa orang Arabnya berkah. Bahasa Melayunya betuah. Bahasa Arabnya berkah. Orang dulu pasangan suami istri marhaban itu, marhaban nikah, tahan rumah tangganya sampai kakek nenek atau nenek. Memang kuali melayang, piring terbang, rak piring hancur, tapi tahan sampai kakek nenek. Betul Bu? Betul pula, ilaha illallah. Bertahan. Orang sekarang nikah 5 bulan cerai. Kenapa Ustaz? Karena yang diundang keyboard bongkar. Namanya keyboard maka rumah tangganya pun cepat serius Bapak Ibu. Dulu syair diundang ibu-ibu rebana. Ibu-ibu rebana masih ada di sini Bu? Masih ya? Nah, teruskan itu, ajarkan ke anak-anak. Saya sempat jadi pelatih rebana di Pekanbaru. Orang-orang dulu, kalau ada orang pesta, apa nyanyinya ibu-ibu tuh? Suara ibu-ibu ini kan agak sengau Pak, agak tinggi tapi sengau. Orang melawan ibu dan bapak, walaupun alim, besar dosanya. Lagunya ada nasihatnya Pak, betul? Betul. Orang melawan, walaupun kau alim, walaupun kau kiai, besar dosamu. Taubahnya seperti Alqamah, rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, dilukainya hati emaknya. Matinya tak bisa mengucap la ilaha. Lagu orang dulu. Orang sekarang pesta anaknya lagunya apa? Barabere, 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 barabere. Udah hancur rumah tangga. Maka lagu-lagu dulu, mohon maaf Bapak Ibu, syarat akan maknanya. Ya, jadi sholawat itu, ini saya pesan sama Bapak Ibu, ini bisa diamalkan sampai kakek nenek, ajarkan pula ke anak. Setiap kali masak baca sholawat. Ya Bu ya, baca sholawat Pak. Ya Ibu, contoh nih, sedang masak pucuk ubi atau gulai senangin aja saya ingat dari tadi. Baca sholawat. Salatullah salamullah teng 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 ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Berkah tuh. Ikan senangin pun jadi ya baca sholawat sambil ngiris bawang sholawat. Ya Nabi alaika. Menangis ibu tuh. Kirai memang menghayati lagu. Rupanya bawang merah yang diiris. Sholawat Pak, berkah. Orang sekarang lagu entah apa-apa. Ada pula yang menyanyi India. Allah
एक दो जैसे हुआ जुदा जो एक दो जैसे बने तेरी मेरी तेरी रंग कहानी मुश्किल दो लब दो niye mayana ho pai India Pak Allah datang suami dari belakang Nabi kusi Nabi sosok malu ibu-ibu ini Sallallahu Nabi Muhammad ya, jadi saya desain Pak di mobil sholawat. Saya beli flash disk Pak Camat untuk mengedukasi anak-anak. Saya punya rumah tahfiz. Saya punya yayasan namanya Yayasan Baitul Ustadz Asy-Syahroniyah. Sengaja saya desain anak-anak kalau mengaji sholawat dulu. Sebelum pulang sholawat dulu. Di mobil sholawat dulu. Sampai saya ingat ibu-ibu, waktu istri saya hamil itu sholawat aja obatnya. Apa keajaiban yang saya rasakan? Istri saya beratnya lebih kurang 48 kilo, anak lahir 4,5 kilo normal. 4,5, kata bidannya, tak ada niat operasi. Biar berkah sholawat lancar semua. Sholawat itu luar biasa. Makanya apa kata Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah? Sholawat membuka banyak kebaikan. Ini amalkan Bapak Ibu. Berapa kali kami Ustadz mengamalkan sholawat itu? Terserah. Ulama ada yang baca sholawat itu sab'una alpan 70.000 kali. Ada yang samanin 80.000 kali. Ada yang sampai mi'atu alf 100.000 kali. Ada yang sampai bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Abah guru sekumpul kalau sholawat dia duduk tahan sampai 5 jam 6 jam. Awak baru dengar ceramah udah geser-geser. Betul Bapak Ibu. Abah guru tuh kalau udah sholawat جوانك يا مكرم يا ممجد يا مؤيد بالشفاعة أنا خبري Ya Nusai ma'amuram syadil walhad Makanya kenapa ibu-ibu pengikut Abah Guru sekumpul itu lihat kalau sudah haulnya di Martapura dari Singapura datang, dari Thailand datang, ingin menunjukkan apa? Itulah keberkahan sholat. Ibu-ibu kalau nampak laki ibu agak-agak bingung, bu, oh, kalau nampak laki agak-agak bingung, sholawatkan air minumnya. Tak perlu ambil daun putri malu. Ada Pak ilmu-ilmu orang dulu supaya kau mau tunduk lakimu. Mau. Kan bunga putri malu itu Pak disenggolkan layu. Betul lah Pak? Ada lagi di sini Bu. Bunga putri malu kan berduri itu Pak. Kami dulu asal waktu SD macam anak-anak begini nih, nampak kami bunga putri malu itu kami senggol itu suka layu dia. Jadi ibaratkan kalau kau ambil bunganya, masukkan minum lakimu, maka setelah disenggol nanti lakimu loh. Tak perlu
bacakan sholawat tiap hari. Insya Allah Allah bukakan kebaikan untuk suami. Oh ya, Bu. Makanya saya sampaikan juga ibu-ibu. Ini kita belajar dulu dari Bunda Khadijah. Oh ya, khusus ibu-ibu. Bu, mau belajar dari Khadijah. Dan bapak ini pula yang semangat. Bunda Khadijah itu istri Nabi yang sangat Nabi cintai. Kenapa Ustaz? Wanita yang dapat salam langsung dari Allah. Bukan salam dari Pak Camat. Bukan salam dari Presiden. Allah kirim salam sama Khadijah. Khadijah itu wanita yang istimewa. Satu, Pak. Khadijah lah wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi saat semua orang ingkar kepada Nabi. Khadijah lah wanita yang membenarkan cakap Nabi, dakwah Nabi saat semua orang-orang mendustakan dakwah Nabi. Khadijah lah yang dia berikan hartanya pakai untuk dakwah saat semua manusia menahan hartanya untuk dakwah Nabi. Makanya Nabi sulit melupakan Khadijah itu. 7 anak Nabi, 6 itu dari Khadijah semua. Makanya Khadijah itu anaknya banyak. Itulah ada hadis Nabi, nikahilah perempuan penyayang lagi subur. Makanya orang dulu anaknya banyak. Ya, menjerit lahir 8, menjerit lahir 9. Orang dulu banyak-banyak anaknya, Pak. Tiap hari bangun basah rambut. Bangun subuh basah rambut. Tapi anaknya sehat semua. Orang sekarang takut tua kasih susu kambing. Takut tua menyusui kasih susu sapi. Wajarlah perangnya anak macam. Ini bukan saya ngomong, Pak, ya. Orang dulu disusukannya, kami sedikit. Kami kakak beradik 9 orang, Bapak Ibu. Sedikit. Sedikit. Alhamdulillah 9 nih asi emak kami semua. Bukan emak tetangga ya. Emak kami ya. Sehat. Mohon maaf ini kalau ada yang gadis-gadis baru nikah jangan takut tua. Ingat Al-Quran menyuruh susui 2 tahun lah susui supaya kuat fisiknya. Ini tidak mohon maaf. Makanya berdoa sama Allah supaya dilancarkan ASI kita. Halimah itu lancar ASInya karena diterimanya orang mulia. Artinya kalau kita berbuat baik hidup ini, Allah pasti lancarkan ASI itu insya Allah. Saya yakinlah, tidak mungkin Allah keringkan air ASI itu kalau kita soleha, kalau kita bertakwa pada Allah. Nah, Allah muliakan. Saya sampaikan kepada kita, itu. Jadi anak Nabi itu ada 6 dari Khadijah. Khadijah itu subur banyak anak. Siapa yang tahu anak-anak Ustaz? 7 anak Nabi. Ada yang hafal? Anak Nabi ada 7. Yang hafal maju ke depan. Mana anak Ustaz? Anak-anak Nabi. Jangan kau jawab di situ, kau maju kemari ambil mic-nya. Mana yang hafal? Ayo sini. Maju. Cepat. Ada hadiah ini. Sini. Ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Anak-anak aja kan. Anak-anak aja. Anak apa? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, pokoknya Umi Kasum, Fatimah. Masya Allah. Engkau nak siapa? Eka. Siapa? Eka. Jangan sebut nama makmu. Bapak aja. Bapak mana Bapak? Adil. Bapaknya ke warung biasa. Ke warung. Bapak dia kat warung. Adi Datuk kami. Apa? Datuk mana? Oh, Masya Allah.
Tadi sebut aja datuk kami hadir, jangan sebut bapak kami kat warung. Bapak kami memang kat warung. Ya. Hancur harga diri bapak dia. Datuk dia hadir. Sini lu. Saya takut malam ini ada berita seorang ayah dimarah oleh datuknya. Ya, Mak Adil. Mak Adil. Ada saya. Tadi dia ada di Batam, Pak. Batam. Oh, mana? Soalnya cerai, Pak. Ya. Cerai, Pak. Oh, udah cerai. Makasih ya, makasih ya. Dah. Saya tak ada niat apa-apa Bapak Ibu. Saya cuma nak bertanya tadi, hadir enggak emak? Maksud saya begitu. Kalau kata dia hadir, ajablah. Kenapa? Kan dia dapat duit. Kami dulu begitu. Kalau dapat hadiah, emak kami hadir. Duit tadi ditanya, mana duit tadi? Sini. Lain pula jawabannya, emak kami dah cerai. Allahu Akbar. Ini jarang terjadi, baru diconcong lah terjadi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Salawatullah alaika, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam. Salawatullah alaika. Bapak hadirin Allah muliakan. Balik ke kisah tadi, maka Khadijah anaknya 6. 7 anak Nabi, 1 itu dari Maria Al-Qibtiyah. 6 dari Khadijah. Ini Pak. Jadi Khadijah itu wanita yang sangat istimewa. Makanya kalau bapak dapat istri anaknya banyak, alhamdulillah. Ya Pak ya. Itu tanda dia penyayang Pak. Makanya mohon maaf ibu-ibu. Orang gemuk itu 2 sifatnya Pak. 2 keuntungan orang gemuk. Mungkin hari ini ada istri bapak yang mungkin tidak selangsing dulu. Dia hari ini gemuk karena melahirkan anak kita Pak. Maka hormati dan muliakan mereka Pak ya. Makanya orang gemuk itu punya 2 keuntungan Bu. 1, orang gemuk ya, istri gemuk tak bisa terbanting lakinya. Mau dibanting sama laki berat betul. Akhirnya dia yang dibanting bininya. Yang kedua, orang gemuk itu penyayang ternyata Bu. Betul Pak. Ya, sayang terbuang masuk. Sayang mubazir. Jadi orang gemuk itu sayang terbuang. Ya, sayang mubazir masuk tas. Namanya Columbus, kelompok ibu-ibu tukang bungkus. Jadi memang Bapak Ibu, kenapa saya buat kajiannya begini? Cara orang bahagia itu beda-beda. Ada orang yang bahagia, ngaji fokus Pak, serius. Tak ada ketawanya. Ada yang begitu. Ada yang orang ini, di rumah udah banyak masalah, datang ke pengajian, pengen juga ada hiburannya sedikit. Maka saya buat begini. Jadi beda-beda cara bahagia orang. Ada yang orang yang ketiga, ciri bahagia yang ketiga apa? Diam aja dia. Tapi mulutnya ngunyah aja. Orang ketawa dia ngunyah aja. Ngunyah. Udah habis saya makan. Ada yang cara bahagianya sore-sore karaoke aja ada. Ada begitu Pak. Lain-lain bahagia orang nih. Sore putar karaoke. Lagu di mana, nada di mana. Ada yang begitu. Jika kau bertemu aku begini,
Dia bahagia, awak mendengar mau mati. Jadi mengaji ini pun harus bahagia. Jadi anak Nabi itu ada 7, 6 dari Khadijah. Maka Khadijah itu wanita istimewa, Pak. Khadijah adalah wanita yang dicemburui istri Nabi, termasuk Aisyah. Aisyah itu cemburu sama Khadijah. Karena Nabi asik cerita Khadijah di depan Aisyah. Sampai-sampai Aisyah bilang begini, tak ada lagi wanita lain yang kau ceritakan ya Rasulullah. Selain wanita tua itu aja kau ceritakan, kata Aisyah. Cemburu Aisyah. Apa kata Nabi? Aisyah, fama abdalani Allahu khairan minha. Aisyah, tak ada yang bisa menggantikan Khadijah dalam hatiku. Khadijah itu ibu luar biasa. Mudah-mudahan ibu bisa mencontoh sifat daripada Khadijah. Amin. Amin ya rabbal. Makanya Khadijah itu luar biasa sekali. Khadijah pulang Nabi menerima wahyu dari Gua Hira. Zammiluni, kata Nabi, selimuti aku Khadijah, selimuti aku Khadijah. Tidak banyak tanya itu Khadijah. Masuk Nabi ke rumah, diselimuti oleh Khadijah. Hilang seketika dingin Nabi. Nabi pun hangat di tubuh Khadijah. Banyak masalah Nabi di luar rumah. Nabi tak cari tempat warung kopi macam adik tadi. Apa yang dicari kalau Nabi punya banyak masalah? Nabi banyak masalah, pulang ke rumah, Pak. Ditengoknya wajah bininya, hilang masalahnya semua, Pak. Itu Rasulullah. Laki sekarang di luar banyak masalah, pulang ke rumah bertambah masalah, kata Pak siapa yang ngomong tadi, Pak. Luar biasa Bapak Ibu. Selimuti aku, kata Nabi pada Khadijah. Tidak banyak tanya itu, langsung diselimuti. Laki sekarang nih, cobalah dia pulang, selimuti aku dek. Pasti bininya tanya dulu, kau dari mana bang? Kau WA, kau tak balas. Baterai habis, ku taruh di tasmu itu ada cas HP. Tertekan laki, makanya banyak laki-laki cepat meninggal daripada perempuan. Siapa yang buat? Ibu-ibu lah yang buat itu. Tapi bukan ibu-ibu sini ya. Nah, ibu sana jauh. Agak-agak 3 meter lah dari saya. Dah, balik ke materi awal tadi. Tak terasa kita sudah 1 jam. Saya pengen ada yang batu, tak juga ada batu-batu. Akhirnya saya yang batu nanti. Ada minum rupanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh minum Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini iklan apa? Supaya tidak dapat ilmu juga, saya dapat dari guru kami di antara cara minum Rasulullah. Kita kan ingin meneladani minum Rasulullah. Cara minum Rasulullah begini. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. 3 kali. Bismillah. Alhamdulillah. Dek saya haus 4 kali. Bismillah. Alhamdulillah. Saya kira tidak ada kopi. Kalau ada kopi makin lama ceramahnya. Tapi jangan dibuat lagi, nanti makin lama betul. Ada yang bertanya, kenapa kan kita bisa langsung minum? Betul ya, Ibu? Kalau kita buka puasa langsung kluk, betul? Kenapa Nabi begitu minum? Padahal Nabi bisa langsung. Ditanya seorang murid kepada Syekh Mutawalli Asy'arawi, kenapa Nabi itu minum pakai 3 kali tegukan? Ternyata itu adalah cara mengontrol nafsu, Pak. Itu ilmu, Pak. Kalau Bapak bisa amalkan itu, maka kita bisa mengontrol nafsu dalam diri. Apalagi dah buka puasa besok Ramadan. Oh, nunggu sirine. Dipukul-pukul gelas tuh. Buka bentar lagi ini. Masuk, sirine bunyi. Langsung. Kluk. Ternyata minum demikian rentan kena penyakit jantung. Jadi Nabi itu, apa yang Nabi sampaikan semua Bapak Ibu, relevan dengan keadaan hari ini. Nabi larang, jangan makan berdiri, jangan minum berdiri. Kenapa Ustaz? Ada kesehatannya. 1, mudah terkena penyakit jantung. Maka Nabi suruh, kalau ada makan berdiri, muntahkan. Sampai sebegitunya. Kenapa laki-laki tak boleh pakai emas?
Dulu orang tak tahu. Laki-laki haram pakai emas, Pak. Perak boleh. Ibu-ibu boleh pakai emas. Ibu ya, bawa. Ada emas, Bu? Nah, nanti minta ya. Ya. Kenapa Ustaz? Diteliti oleh orang-orang ilmiah hari ini ternyata benar. Laki-laki yang pakai emas itu akan kena penyakit Alzheimer namanya, Pak. Penyakit lupa. Mudah lupa. Nanti ditengoknya kambing, disangkanya burung. Itu Alzheimer begitu. Tengoknya laki dia, sama laki orang. Itu Alzheimer. Perempuan tidak terkena penyakit itu. Kenapa? Karena serbuk-serbuk yang masuk ke dalam tubuhnya, serbuk emas itu keluar bersamaan dengan darah haid. Luar biasa, relevan hadis Rasulullah itu. Tapi kalau ada bapak yang haid, berarti bisalah keluar itu darah haid. Tapi tidak mungkin, Pak ya. Jadi luar biasa itu. Tak boleh makan di bejana emas, tak boleh. Itu larang-larang Rasulullah SAW. Ya, jadi yang kedua tadi kita masih yang kedua bahwa syarat maulid supaya dapat sunnah yang pertama tadi apa? Dibacakan sirah kehidupan Nabi. Yang kedua dibacakan qasidah sholat. Ingat Bapak Ibu ya, baca sholawat. Di mana saja bacakan sholawat, Pak. Anak bandel bacakan sholawat. Ibu ya. Bini agak ngeyel bacakan sholawat. Coba ya. Laki agak ngeyel bacakan sholawat. Yang ketiga, supaya maulid ini dihitung daripada pahala sunnah, apa yang ketiga? Ambillah pelajaran hidup dari Rasulullah. Kata Nabi bahwa Rasulullah itu akmalul khalqa wa khuluqan. Nabi itu manusia sempurna akhlaknya, sempurna fisiknya. Satu, Nabi tak pernah mimpi basah, Pak, selama-lamanya. Kata ulama, lam yahtalim qatun toha mutlaqan abada wa matasaba aslan fi mada zamani min dawabu falam turab wa ma waqa'at jubabatun abadan fi jismihil hasani. Satu, Nabi tak pernah mimpi basah selama-lamanya. Kedua, Nabi tak pernah menguap. Nabi tak pernah menguap. Karena Nabi hatinya tak pernah tidur, Pak. Jadi Nabi kalau menguap, kalau pas sholat ditahan. Kalau kita tak tahan lagi, tahan pakai tangan. Ketika manusia menguap, membuka mulutnya lebar, setan ikut ketawa. Ya, apalagi pas sholat subuh, kasihan kadang kawan sebelah. Kata dia sebelah. Bunyi. Kawan baru makan jengkol. Apa mengutuk yang sebelah jamaah itu? Ilaha illallah. Nyesal pula di sini tadi. Itulah kenapa waktu sunnah, mohon maaf nih Pak ya, sunnah pakai minyak wangi-wangian. Jadi kalau pas sholat tuh Pak, tak terganggu orang di sebelah. Saya jujur ibu-ibu, saya pernah terganggu sholat itu. Tak usah sebut lah ya di mana saya sholat. Saya udah sholat, saya sedang berusaha khusyuk. Saya jadi makmum saat itu. Datanglah bapak, diangkat ya tangannya tinggi. Semeriling angin mulai terbang, menghantui hidung saya. Masih tidak hilang Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ada yang begitu. Maka itu tugas siapa? Ibu-ibu. Ya, sunnah pakai parfum, Bu, wangi-wangian, biar senang suami. Ini enggak minyak angin, balsem. Apa laki ini banyak tak sesak napas. Asik minum balsem aja, minyak angin, minyak urut, minyak GPU satu. Ya, sunnah pakai Rasulullah itu keringatnya harum. Minyak wangi terbaik mengalahkan kasturi, itu parfumnya Rasulullah. Makanya Aisyah kalau Nabi pulang diciumnya baju Rasulullah itu, Pak. Dicium Aisyah. Ya Rasulullah, harum sekali wangi keringat Rasulullah. Tapi bukan berarti saya menyuruh ibu mengamalkan ini, tidak. Pulang lakinya dari laut kan berkeringat tuh. Sini bang celana abang. Sini bang singlet abang. Saya mau mengamalkan kaji Ustaz Syahroni malam tadi bang. Sunnah mencium keringat laki bang. Diciumlah oleh ibu nih. Bawalah puskesmas belakang. Keringat Nabi itu harum Bu ya.
Cuman kalau mau ibu amalkan pun terserahlah ya. Tapi saya tidak menyarankan ya. Nanti saya pula yang disalahkan. Apalagi Ustaz, binatang buas jumpa Nabi jinak. Nabi itu jidatnya lebar. Nabi itu tidak tinggi, tidak pula pendek secara postur, Pak. Nabi kalau berjalan itu seperti jalan di turunan. Jalan di tempat rata, Nabi jalan seperti turunan. Gimana orang menjalani turunan? Cepat dan langkahnya tetap. Rasulullah kalau jalan. Wajah Nabi ini bercahaya. Kalau Nabi senyum, orang senang. Siapapun jumpa Nabi akan ngomong begini, belum pernah aku melihat orang seperti ini. Siapapun yang melihat Rasulullah pasti cinta, Pak. Nabi itu tak ada bayang-bayangnya, Pak. Saya masih ada bayang-bayang saya. Kenapa? Satu, Nabi adalah cahaya. Cahaya bertemu dengan cahaya, cahaya tak punya bayangan. Maka Nabi tak punya bayangan. Yang kedua, cara Allah menjaga bayangan itu. Saya ini penceramah, lewat tadi adik itu dipijak juga bayang-bayang saya. Allah menjaga bayangan Nabi. Tak ada yang pernah meminjak bayangan Rasulullah. Tapi kalau diconcong ini ada orang yang tak ada bayang-bayangnya, itu hantu. Nah, kalau masih ada bayang-bayang, manusia. Fisik Nabi sempurna. Akhlak Nabi, akhlak Rasulullah satu. Nabi manusia paling baik dalam bertetangga, Pak. Satu ketika, ini sebagai penutup cerita, ada seorang laki-laki miskin. Nabi tidak anti dengan orang miskin. Datang mengantar semangkuk anggur kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya dapat hadiah. Dia orang miskin ini dapat hadiah semangkuk anggur. Tolong kau cicipi ya Rasulullah. Nabi senyum. Baiklah sahabatku. Dicicipi Nabi. Bismillah. Dimakan Nabi satu. Senyum Nabi. Senyum Nabi. Senyum orang miskin tadi. Dimakan lagi Nabi. Senyum Nabi. Senyum orang miskin tadi. Habis semangkuk. Senang orang miskin tadi. Beranjak dia pergi. Ternyata ada sahabat di belakang Nabi yang tak dapat kebagian anggur. Apa kata dia? Ya Rasulullah, memang aneh hari ini ya Rasulullah. Kau makan anggur itu semua sendiri. Tak kau bagi kami ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sahabatku mohon maaf, aku bukan tak bagi kalian. Kenapa ya Rasulullah? Kalau kau kubagi kau tak tahan. Ada apa ya Rasulullah? Semangkuk anggur tadi asam semua. Tapi Nabi begitulah Nabi menjaga perasaan orang lain. Kita ini kadang mudah rusak hubungan, mudah berpecah. Kenapa? Gampang sekali menyalahkan. Bini, masakan kurang garam. Mata kau di mana? Mata kau. Masak kau pun asam, kau buat asam. Padahal Pak, kalau kita kadang berbohong, semana bang masakan adik. Nikmat bang. Oh, tak pernah bang makan masakan seenak ini dek. Baru ke belakang sedikit. Tapi ketika kita senangkan istri, istri pun begitu. Semana kau tengok dek? Ada ganteng abang? Oh mak abang, kalau abang tak adalah diconcong nih abang lah paling ganteng bang. Ada belakang, ya bang. Duitmu aja yang ku ambil, duit. Saling menyenangkan. Rasulullah tuh makanya jangankan orang Islam, orang Yahudi miskin pun senang dengan Nabi Bapak Ibu. Jadi tak ada manusia yang tak suka dengan Rasulullah. Maka kenapa kita buat maulid malam hari ini? Kita berharap dengan mengenal Nabi, tumbuh cinta kita kepada Nabi. Mudah-mudahan besok ditengok Nabi kita sebagai umat yang layak dapat syafaat. Amin ya Rabbal. Terakhir Bapak hadirin Allah muliakan. Yang keempat, syarat maulid supaya dapat kita pahala sunnah apa? Yang keempat, it'amut ta'am, dikumpulkan orang. Aduh, makan bersama. Makan bersama. Kami Ustadz makan bersama juga. Ya di mana Bu? Di rumah masing-masing. Ini serius Bapak Ibu. Jadi maulid itu kalau di Jawa sana itu identik dengan makan. Saya beberapa masjid di daerah Riau yang sudah saya kasih masukan berubah mereka. Jadi begini, anak laki-laki lahir dipotongkan 2 ekor kambing, betul? Akikah namanya Pak ya. Kalau anak perempuan lahir potong 1 ini yang lahir orang biasa kita potong 2 ekor kambing. Nah yang kita sambut hari lahirnya ini bukan orang biasa, kekasih Allah, maka sambutlah dengan sambutan terbaik. Caranya Ustadz, undang orang makan bersama. Cuman memang kalau makan bersama sebanyak ini tumpur bandar ini.
bawa makanan masing-masing. Di Pakning saya masih ingat orang tua bawa bontot makan. Jadi maulid itu identik dengan makan supaya melembutkan hati, berkumpul bersama, silaturahmi. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa potong 3 ekor kambing. Agak ragu dari aminnya. Amin. Supaya dapat pahala mau. Ini kadang tidak ada yang menyambut maulid itu dengan kue lapis, bakwan, risol. Satu kalau di Pekanbaru ada masalah lauk. Kue lapis itu kadang sudah bersatu sama tisu. Kue lapis, tahu kue lapis Bu? Ada tisu bersatu, payah bapak tua makan, dikupas-kupas tuh tisu. Ya, 15 menit tak habis tisunya Pak. Ditengok ya kanan kiri tak ada orang, dia makannya diam-diam. Artinya Allah muliakan, ayo sambut yang terbaik. Abu Lahab ketika Muhammad lahir, dia sedekah 50 juta, dia merdekakan dia punya budak. Abdul Muthalib dia undang. Raja Malik Mujaffar ketika maulid dipotongnya 5.000 ekor kambing. Diundang orang bersama supaya inilah bukti cinta kepada Muhammad. Mudah-mudahan andi hari ini ya cuman snack, insya Allah sudah dapat kita pahala sunnah. Yang penting makan, ada snacknya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa apresiasi, buat lagi yang terbaik insya Allah. Amin ya rabbal. Cuman kan yang mengusulkan kambing kan saya, ya. Berarti yang ceramah tahun depan pun. Ini awak yang mengusulkan kambing, yang diundang besok orang lain. Sakitnya itu di sini. Ini kode Ustaz Taufik ini. Baik Allah muliakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Jadi maulid ini yang pertama ekspresi cinta kita kepada Nabi Muhammad. Cintai Nabi, mudah-mudahan besok dicintainya kita, dikasihnya kita syafaat Bapak Ibu. Karena Nabilah yang punya syafaat terbesar nantinya. Nabi Ibrahim tak punya, Nabi Adam tak punya. Besok kita akan tetap mengadu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 4 syarat maulid. Yang pertama belajar sirahnya, yang kedua bacakan qasidah-qasidahnya, salawat-salawatnya, yang ketiga ambil hikmah pelajarannya, yang keempat makan bersama sebagai bentuk kebersamaan dan silaturahmi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami bersama. Akhirnya Bapak tuh batuk juga, saya pun batuk juga. Ala hadhihi niyah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung doa. Ala hadhihi niyah li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil maulid, bi barakatil ta'lim, bi barakatil Fatihah. Ya Allah, kabulkan semua hajat orang-orang tua kami yang hadir ya Allah. Hajat Pak Camat, hajat Pak Kapolsek, hajat Pak Lurah, Pak Kepala Desa, hajat orang tua kami, semua yang punya hajat, ya Allah, hajat baiknya kabulkan. Wabil khusus setelah kami mencintai Nabi, hadirkan kami untuk bisa bertemu dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan lisyakirin hamdan na'imin hamdan yu'affi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah, ampunkan dosa kami. Dosa kami sebagai ayah, dosa kami sebagai pemimpin, dosa kami sebagai istri ya Allah. Ya Rahman, Ya Rabbal Alamin. Ampunkan dosa ayah kami yang membesarkan kami. Belum mampu kami membalas jasa ayah kami, ya Allah. Andai dia masih hidup, sehatkan dia, ya Allah. Andai dia telah tiada, lapangkan kuburnya. Ampunkan pula dosa ibu kami yang melahirkan kami. Bersimbah darah dia melahirkan kami, ya Allah.
Andai ibu kami telah tiada, lapangkan kuburnya. Andai ibu kami masih hidup, sehatkan dia ya Allah, agar kami bisa membuatnya bahagia ya Allah. Wa jamil muslimin wal muslimat, ampunkan dosa orang-orang Islam yang ada di Concong ya Allah. Ampunkan dosa orang-orang beriman yang ada di Concong ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sahih jasadana, sehatkan kami yang hadir ya Allah. Sehatkan fisik kami, sehatkan iman kami. Jadikan kami semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqdi hajatina, kabulkan hajat kami ya Allah. Sebut hajat Bapak Ibu semua. Kabulkan hajat kami ya Allah. Ibarakatil maulid, berkah maulid, berkah ta'lim, berkah salawat, berkah al-fatihah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Hajat jamaah yang hadir. Wa habibna linnas, jadikan kami saling menyayangi, saling mengasihi ya Allah. Saling mengingatkan, saling membantu, saling tolong menolong. Wa taba'adil adawah, jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan ya Allah. Terlebih tahun-tahun politik ini yang akan datang ya Allah, jadikan kami selalu bersama dalam ketaatan ya Allah. Karena bagi kami persaudaraan kami adalah yang utama ya Allah. Kebencian jauhkan dari kami, permusuhan jauhkan dari kami, khususnya masyarakat Kecamatan Concong ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Di penghujung doa kami minta anak yang soleh dan soleha, anak yang ingat kami nanti kalau kami telah meninggal dunia ya Allah, yang mendoakan kami setelah kami telah tiada, yang mengingat kami setelah kami telah tak ada nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya karim. Demikian Bapak Ibu, banyak maaf dari kami tutup. Allahumma fil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah